dia tidak membutuhkan hiburan apapun. Tapi manusia tidak sama. Ada yang kadang-kadang dengan Al-Quran saja dia udah cukup merasa tenteram. Ada yang tidak perlu baca Al-Quran, dia hanya zikir kepada Allah. Ada juga yang butuh selawat baru dia bisa nangis. Kalau baca Sallallahu ala Muhammad, baru dia bisa nangis. Kalau yang baca selawat Kiai Fatah Hasan, Allahumma sholli ala sayyidina, dia enggak nangis. Padahal bagi orang yang sudah mencintai Rasulullah, tidak penting suara enak ataukah tidak, ketika disebut nama Muhammad, maka dia langsung ada setrum jepret kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ada orang yang butuh musik juga. Dia kalau mendengarin musik-musik yang semangat, dia jadi semangat. Kalau dia tidak mendengarkan musik semangat, dia mewek, dia memble. Itu ada yang begitu. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah bermacam-macam warna. Camat, bupati, presiden, itu yang suka sholat anaknya, yang nggak suka sholat anaknya, yang suka ngerampok juga anaknya, yang harus diberi hak sesuai dengan amalnya. Dia benar harus dihukum, tetapi dimasukin penjara, dikasih makan sama negara. Kalau kata saya itu para koruptor masukin penjara nggak usah dikasih makan. Coba lihat 12 hari udah mati apa belum. Tapi nggak begitu sama negara itu, sama presiden, sama bupati. Tetap yang nakal pun perampok, penjudi, tukang judol. Bu, suaminya ada yang judol apa tidak? Yang sabar aja. Paling kebun sawit nanti dijual gitu. Jangan sampai ibu-ibu suaminya suka main judi online, berbahaya. Itu tidak akan ada orang kaya raya dengan judi. Teraya. Kalau pengen kaya raya, nanam sawit, jual, celengin. Nanam padi, jual, celengin. Nabung 5.000, kaya raya nanti. Guru-guru, insya Allah jangan khawatir. Dana bosnya tidak akan dikurangi karena efisiensi. Amin ya rabbal alamin. Tenang aja. Negara kita kaya raya, Bu. Negara di dunia ini yang paling kaya raya adalah Indonesia. Jangankan pohon, tongkat saja itu ditanam akan jadi pepohonan. Ini negeri kita Indonesia, makanya banyak orang yang pengen ngaku-ngaku ini negeri adalah negeri mereka. Ini negeri Indonesia, Bintu Terim. Anak perempuannya Kota Tarim. Kota Tarim siapa itu? Kota apa itu? Kalau anaknya kaya raya begini harusnya kaya raya itu Kota Tarim. Kaya apa tidak Kota Tarim? Miskin. Kalian orang bodoh. Yang pintar itu orang pelosok. Yang pintar itu orang Riboyo. Yang pintar itu Sidogiri. Yang pintar itu adalah Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani. Yang pintar itu santri-santri kita. Mereka hanya punya sahirun, menyihir bahwa kami lebih mulia dari kalian, kami lebih hebat dari kalian. Ilmunya enggak ada. Tapi anehnya masih banyak kita yang bodoh spiritualnya, bodoh emosionalnya. Hanya dengan kata-kata narasi dan diksi begitu kita percaya. Katanya mereka turun nabi, turunan dari mana? Nabi itu orang Arab, wajah kalian bukan Arab itu. Ngaca dong. Kalian Arab, wajah kalian bukan Arab itu. Ngaca dong. Kalian Arab apa bukan? Tes DNA-nya aja bukan orang Arab, orang India, orang Kaukasus. Ini apa ini artinya? Artinya mereka bukan turunan Nabi, wajahnya bukan wajah Arab, wajah India. Tes DNA-nya haplogrup G, orang mana itu? Orang Kaukasus, jalur lakinya. Jangankan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim aja kagak. Kalau orang Indonesia ini
kemungkinan besar adalah keturunan dari baginda Nabi besar Ibrahim alaihis salam. Ini Bapak kenapa ngentul-ngentul begini? Setuju? Bapak-bapak setuju nggak saya ngomong begini? Ini yang pakai merah putih setuju nggak Kiai? Tapi lanjut-lanjut udah jam 12. Karena apa? Yang paling penting acara khataman begini anak-anak kita yang tampil. Betul, Bu? Anak kita tadi coba. Saya itu ingat anak saya semalam tampil khataman juga. Direkam sama santri saya, dikirimin. Yang satu laki-laki nganceng, dipanggil tuh kabur dari panggung. Yang satunya lagi assalamualaikum doang begini aja. Salah. Pas saya lihat ini anak dua ini, ya Allah luar biasa. Padahal namanya sama dengan nama anak saya, Nabila. Nama anak saya Nabila juga. Tapi dia udah punya suami, punya pesantren. Kalau yang satunya adiknya, ini suruh semalam kabur dari panggung. Kakaknya juga, dulu kakaknya yang sekarang sudah kuliah, umur 5 tahun suruh tampil juga begini. Maju kabur juga. Masya Allah. Nah makanya tadi anak siapa itu yang mau tampil begitu? Itu sudah anugerah minallah, fadlun azimun. Mudah-mudahan saja dia nanti sampai besar menjadi harapan ibunya, harapan bapaknya, kebanggaan gurunya, dan akan bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Amin. Tapi ibu-ibu kalau punya anak kayak anak saya itu, jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus saja berdoa. Mudah-mudahan saja anak yang kabur dari panggung itu nanti jadi macan panggung. Kenapa? Karena kalau masih kecil begitu masih banyak kesempatan. Anak saya yang sekarang kuliah itu kecilnya begitu, tapi sekarangnya alhamdulillah. Matan takrib tamat, Fathul Qorib tamat, Sarah Hikam tamat. Sekarang lagi Fathul Mu'in baca sendiri. Lah, jadi apa? Apapun yang terjadi dengan anak kita ketika masih kecil, nakal kayak setan, kayak dajjal nakalnya. Tapi itu belum selesai, Bapak-bapak. Jangan, kayaknya anak saya ini nggak ada kesempatan, nggak ada harapan. Tidak ada. Semua anak-anak kita berpotensi menjadi anak-anak bermanfaat dan mempunyai kedudukan dalam hidupnya nanti di masa yang akan datang. Semuanya sama. Saya sebagai guru, sebagai pengasuh pesantren, ada anak kelihatan anak kiai, alhamdulillah. Ada anak bapaknya aja tatoan, tapi pengen anaknya jadi kiai katanya, alhamdulillah. Kadang anaknya nurut. Ada lagi yang anaknya memang anak nakal udah memang dikeluarkan dari berbagai macam sekolahan. Katanya di Jakarta sekolah tawuran melulu, minum-minuman. Apakah bisa diterima di sini, Yai? Saya kalau bisa untuk menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh, ini pahalanya 200 kali lipat daripada anak kiai tadi yang datang kemari kemudian jadi anak soleh.